gerbang kota. Banyak tatapan yang berisi beberapa harapan atau keingintahuan terkunci pada dua orang yang berdiri di area kosong. Selama periode waktu ini, nama Xiao Yan hampir dikenal oleh semua orang di Kekaisaran Jia Ma. Sekelompok orang berkumpul di gerbang kota. Banyak tatapan yang berisi beberapa harapan atau keingintahuan terkunci pada dua orang yang berdiri di area kosong. Selama periode waktu ini, nama Xiao Yan hampir dikenal oleh semua orang di Kekaisaran Jia Ma. Banyak orang baru saja mendengar tentang orang legendaris ini yang berani bersaing dengan seluruh mistik Cloud Sect dengan kekuatannya sendiri. Semua wajah yang hadir sekarang dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang mereka cukup beruntung untuk menyaksikan dia bertarung dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka ingin tahu sedang marah, menekan orang ke titik di mana kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Dari ki yang dipancarkannya pasti, kekuatannya jelas jauh melebihi Meng Li. Menurut tebakan Xiao Yan, pria paruh baya dan besar ini mungkin sudah mencapai puncak kelas Do Uling. Dengan usianya, bahkan dengan bakat pelatihan yang cukup baik, ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan seseorang menyusul lidah mereka. Tentu saja, alasannya sebagian karena dia berada dalam pertempuran berdarah sepanjang tahun. Pertarungan hidup dan mati di medan perang selalu menjadi tempat latihan yang bisa mempercepat laju pertumbuhan seseorang. Mutai saat ini juga menatap Xiao Yan, yang telah menarik penguasa hitam besar itu, dengan sedikit minat. Senjata yang sangat istimewa ini telah menjadi tanda dari pemuda ini. Karena ini, bahkan ada beberapa pria muda di dalam Kekaisaran Magia yang mulai menggunakan senjata jenis ini dengan modis. Tentu saja, dengan mata Mutai, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa para peniru itu akan dapat dibandingkan dengan penguasa hitam aneh Xiao Yan ini. Ini karena ketika penguasa muncul sebelumnya, Mutai merasakan bahwa tubuh Xiao Yan sebenarnya sedikit tenggelam. Jelas, bobot penguasa ini tak bisa dianggap remeh. Karena Wakil Komandan Meng Li berencana untuk mengambil tindakan secara pribadi, wajar jika Anda semua perlu mendengarkan saya. Sebagai komandan tertinggi, Zhen Gui Pas, peraturan saya adalah hukum saat Anda berkompetisi di wilayah saya. Dia melirik Meng Li yang telah mengambil pisau besar berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya dan tersenyum. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan dua garis retakan mulai segera menyebar dari kakinya. Akhirnya, dengan cepat diaglomerasi menjadi lingkaran besar. Lingkaran itu secara kebetulan melingkupi Xiao Yan di dalamnya. Kekuatan kalian berdua tidak lemah. Saya khawatir Anda akan menyebabkan kerusakan pada daerah sekitarnya, yang akan sedikit merepotkan. Bagaimanapun, memperbaiki lain dalam waktu sesingkat itu? Haha, sudut mulut Meng Li berkedut sedikit saat mendengar tawa Mutai, yang menyembunyikan nada mengejek. Dia juga tahu bahwa di dalam Zhen Gui Pas ini, dia dan Mutai pada dasarnya seperti api dan air yang tidak dapat bergabung. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir sebenarnya tidak akan memberinya wajah di depan umum. HMPH. Meng Li mendengus dingin, tatapannya gelap dan dingin saat beralih ke Xiao Yan. Pisau besar berwarna merah darah itu bergetar sedikit dan Douki yang berwarna kuning tua dengan cepat membungkusnya. Dengan segera, bau samar darah keluar dari bilahnya. Melihat provokasinya bahkan tidak menyebabkan Meng Li menjadi sedikit marah. Mutai hanya tersenyum seolah-olah dia senang dan berkata, namun, Xiao Yan, kamu tidak boleh ceroboh. Wakil Komandan Meng Li mempraktikkan metode Ki Afinitas Tanah tingkat rendah kelas Suan. Selain itu, teknik Do Blood Killer Knife miliknya, yang juga merupakan level rendah kelas Suan, adalah sesuatu yang bahkan harus saya tangani dengan serius. Mutai, kamu berlebihan. Mendengar Mutai benar-benar mengungkapkan semua keahliannya hanya dalam 2 hingga 3 kalimat, ekspresi Meng Li langsung menjadi hijau saat dia berbicara dengan marah. Haha, baiklah. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mutai tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat bahunya pada Xiao Yan dan langsung melambaikan tangannya. Dengan suara lemah, dia berkata, mulailah. Mungkin untuk menghindari munculnya lebih banyak masalah. Baiklah. Xiao Yan tanpa daya mengangkat bahunya. Dia hanya bisa melupakan pemikiran untuk mengambil kesempatan untuk mencoba menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Di bawah tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, dia perlahan menutup matanya. Hihi, sungguh orang yang sangat sombong. Saat melihat jurus Xiao Yan ini, Meng Li langsung menjadi sangat marah. Mengingat statusnya, kapan dia pernah dipandang rendah seperti itu. Saat itu, pasir kuning mulai menggelora di sekitar gerbang kota.
Kehadiran ganas yang muncul dari dalam pasir kuning menyebabkan tentara bayaran di sekitarnya, yang sedang mengamati, buru-buru mundur beberapa langkah. Wajah mereka langsung dipenuhi rasa iri. Kelas Dowling, ini adalah level yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Pasir kuning berangsur-angsur menghilang dan Meng Li yang seluruh tubuhnya terbungkus lapisan Dou-Qi armor berwarna kuning muncul di hadapan semua orang. Proyeksi tajam berbentuk pisau ditembakkan dari pisau besar berwarna darah di tangannya meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah. Pisau berdarah di tangannya dibasahi oleh Dou-Qi dan semakin cerah. Mata Meng Li menatap tajam ke arah Xiao Yan yang matanya tertutup. Tubuhnya terdiam sesaat sebelum tiba-tiba teriakan keras memecah suasana tenang di sekitarnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti bola meriam yang muncul di depan Xiao Yan. Dalam beberapa kilatan pisau berdarah di tangannya membawa aura pembunuhan yang menerimanya. Mu Tai tidak bisa menahan sedikit cemberut saat dia merasakan tekanan ekstrim dari kekuatan pisau yang menekan. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan yang matanya masih tertutup seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia bergumam, apa yang dilakukan orang ini? Dari pengamatan saya napasnya tampaknya hanya di sekitar Dadoushi. Jangan bilang ini kekuatan sejatinya. Xiao Yan perlahan membuka matanya saat suara angin yang tajam dan deras membuat kehadirannya diketahui di atas kepalanya. Pada saat itu nyala api berwarna hijau dan putih secara aneh muncul dan bersinar di dalam matanya yang hitam dan gelap. Wajah Meng Li yang dipenuhi dengan niat membunuh menjadi kusam saat tatapannya menyapu sepasang mata Xiao Yan yang aneh, namun pisau berdarah di tangannya tidak ragu-ragu karena dengan kejam menusuk kepala Xiao Yan. Dentang. Tangan Xiao Yan diangkat dengan lembut. Penguasa Suan berat yang besar tiba-tiba bergerak ke atas dan bertabrakan dengan pisau berdarah yang berisi kekuatan yang ganas. Segera percikan terbang dan riak energi yang terlihat dengan mata telanjang dipancarkan dari tempat kedua senjata itu bersentuhan mengangkat gelombang pasir berwarna kuning dari tanah. Xiao Yan memegang penguasa Suan berat dengan satu tangan sementara pisau berdarah Meng Li ditekan dengan kuat ke tubuh penguasa, namun terlepas dari seberapa memerah wajah Meng Li dan seberapa besar kekuatan yang dia tambahkan, penguasa itu tampaknya telah mengeras di udara dan tidak bergerak sedikit pun. Wajah memerah Meng Li yang bernapas dengan cepat hampir terlalu ekstrim jika melihat Qi-nya. K-Time sama dengan 0.2s, lebih besar dari siapapun hanya akan memperlakukannya sebagai Dadoushi. Alis Mu Tai berkedut tanpa sadar saat dia melihat Xiao Yan yang tenang dan teratur saat dia memuji. Tentara bayaran dan tentara di sekitar gerbang kota agak tercengang saat mereka melihat Xiao Yan memblokir serangan ganas Meng Li dengan blok yang ceroboh. Perlu diketahui bahwa kekuatan Meng Li mungkin tidak dianggap sebagai puncak di Zhenggui Pass, tetapi bisa dianggap peringkat di antara 5 besar. Biasanya, ketika dia bertemu bandit, pisau berdarah itu akan memotong kepala bandit yang arogan dan lalim dalam jumlah yang tidak diketahui. Namun, hari ini, pisau berdarah ini, yang tidak pernah dirugikan, sebenarnya diblokir oleh seorang pemuda dengan cara yang mantap. Enyah, dengan sedikit kekuatan ini, kamu masih ingin keluar dan menunjukkan kekuranganmu? Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Dua api berwarna berbeda menari dengan lembut di matanya. Senyuman dingin muncul dari sudut mulutnya. Tangan kanannya bergerak seolah-olah sedang melewati bunga untuk memetik daun. Saat itu menekan dada Meng Li dengan cara seperti kilat. Telapak tangannya sedikit melengkung dan sebuah kekuatan tiba-tiba menyembur keluar. Gluk! Dada Meng Li terasa seperti dihancurkan oleh batu seberat 500 kg. Dia segera dan dengan liar memuntahkan seteguk darah segar saat tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, dia membentur tembok kota dengan keras. Setelah ini, dia jatuh di bawah tatapan tumpul semua orang. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Tubuhnya meringkuk seperti kepompong. Armor Dou-Qi di tubuhnya telah hancur, mengatakan bahwa kekuatan orang ini telah sangat menurun. Kenapa dia masih kuat? Diam! Semua orang di gerbang kota terdiam saat mereka menatap Meng Li, yang dipukul keluar dari batas melingkar dengan satu serangan. Lama kemudian sebelum ada seseorang yang mengerang pelan. Seseorang yang kuat dari kelas Dowling akhirnya kalah dan langsung muntah darah hanya setelah satu kali pertukaran. Pria muda yang tampaknya bahkan tidak berusia 20 tahun ini sebenarnya menakutkan ini. Pada saat ini, orang-orang itu, yang hatinya awalnya tergoda oleh hadiah murah hati untuk menangkap Xiao Yan, langsung melepaskan harapan untuk berhasil melakukannya. Melihat cara ganas yang terakhir sebelumnya, kemungkinan rumor dia membunuh Penatua Yunleng benar. Seseorang yang bisa membunuh orang kuat sekelas Dou Wang,
bahkan jika kompi tentara bayaran ini akan menyatukan semua kekuatan mereka, sepertinya itu masih belum cukup untuk menangani beberapa ayunan pedangnya. Dia memang sangat kuat. Tidak heran kepala klan mengirim surat untuk memberitahu saya agar mengambil kesempatan untuk menjual bantuan kepada Xiao Yan jika ada kesempatan untuk melakukannya. Kekuatan ini sepadan dengan harganya. Mutai perlahan menghembuskan napas. Dia menatap Xiao Yan yang berdiri diam setelah menarik telapak tangannya dan tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Xiao Yan menoleh dan nyala api berwarna hijau dan putih di matanya dengan cepat menghilang. Saat dia telah menguasai tubuhnya, suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya. Xiao Yan, cepat pergi dari sini. Jangan tunda lagi. Cepat. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar suara Yao Lao. Wajahnya segera berubah tanpa Zhong Yunsan. Yao Lao sama sekali tidak terlihat takut. Mengapa dia benar-benar menunjukkan emosi seperti itu di dalam hatinya sekarang? Apa itu tadi? Mulut Xiao Yan tiba-tiba terasa sedikit kering. Dia tidak berani bertanya apa-apa lagi. Penguasa berat di tangannya dengan cepat disimpan di cincin penyimpanannya saat dia berbalik ke arah Mutai dan bertanya, Panglima tertinggi Mutai, bolehkah saya tahu jika saya bisa pergi sekarang? Tentu saja. Saya telah mengatakan bahwa selama Anda dapat mengalahkan Meng Li, Anda diizinkan masuk dan keluar dari Zengui Pass ini. Mutai tertawa terbahak-bahak. Terima kasih banyak. Xiao Yan tertawa pelan. Seketika, dia berjalan langsung menuju kota sambil diawasi oleh ratusan orang di sekitarnya. Ketika dia hendak memasuki terowongan hitam yang gelap, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Menjadi fokus perhatian tempat ini pada saat ini, bisikan P. Pribadi di sekelilingnya segera menjadi sunyi ketika Xiao Yan menghentikan langkahnya. Banyak tatapan panas menatap sosok kurus pemuda itu. Mata beberapa wanita bahkan dipenuhi dengan pemujaan yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Komandan Mutai, aku akan membalas budi ini untukmu klan di masa depan. Xiao Yan memiringkan kepalanya ke arah Mutai yang sedikit tertegun dan berkata dengan suara yang dalam. Mutai kosong sesaat sebelum tersenyum. Seseorang benar-benar memiliki ketenangan. Dia terdiam sesaat sebelum tiba-tiba berbalik. Tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan dengan tenang, bebas, dan santai. Suara samar miliknya itu, bagaimanapun, diam-diam dikeluarkan. Bantu aku memberitahu Yun San. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku, Xiao Yan akan kembali. Jika saatnya tiba, katakan padanya untuk membasuh lehernya. Aku, Xiao Yan, secara pribadi akan mengambil nyawanya untuk mengakhiri dendam hari ini. Ketika semua orang di gerbang kota mendengar suara samar yang perlahan ditransmisikan, bahkan wajah Mutai tanpa sadar berubah sama sekali tanpa ekspresi, meminta Dozong yang kuat untuk mencuci lehernya. Pemuda ini kemungkinan adalah orang pertama yang memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri dalam Kekaisaran Jiama. Seorang pemuda berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar dari gerbang kota barat, Jalan Zengui. Dia berdiri di luar parit dan mengangkat matanya untuk menatap pegunungan di kejauhan. Setelah itu, dia menoleh dan melihat untuk terakhir kalinya kota perbatasan Kekaisaran Jiama ini. Begitu dia pergi dari sini, dia akan benar-benar bisa berkeliaran dengan bebas di langit tinggi dan lautan luas. Dunia luar pasti akan lebih menarik dari kekaisaran ini. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Akhirnya, dia berhenti merasa nostalgia dan melangkah ke kejauhan. Punggung kurusnya perlahan menghilang di tepi jalan utama. Sekitar setengah jam setelah pemuda berjubah abu-abu itu menghilang, anehnya udara hitam muncul dan tiba-tiba muncul di langit di atas Zengui Pass. Udara hitam berlama-lama di langit seolah-olah dirasuki oleh roh, seperti hantu. Untuk beberapa waktu, udara hitam bergerak bola-balik di langit di atas Zengui Pass tempat Xiao Yan bertarung sebelumnya. Tiba-tiba, itu tersapu oleh angin saat menuju ke arah yang sama dengan yang dilalui Xiao Yan. Sepanjang jalan, meninggalkan jejak hitam yang terlihat sebagian, benar-benar sunyi di jalan utama yang terletak di antara hutan hijau subur. Yang ada hanya kicauan lembut burung-burung yang duduk di dahan pohon, menambah kehidupan di jalan yang kosong ini. Guru, sebelumnya kamu? Setelah berjalan dengan tenang untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya saat dia bertanya dengan Yao Lao dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri mengakibatkan Xiao Yan menjadi sangat bingung. Dia segera bertanya dengan hati-hati, Guru, siapa orang-orang yang Anda sebut sebagai orang-orang itu? Setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, Yao Lao terdiam.
Xiao Yan terkejut saat melihat sikap Yao Lao dan tidak melanjutkan pengejarannya. Alisnya berkerut sedikit saat dia terus mengikuti arah peta, berjalan di sepanjang jalan yang menuju ke wilayah sudut hitam. Namun, dia mulai merasa agak gelisah di hatinya. Anak kecil, saya awalnya berencana untuk memberitahu Anda tentang hal-hal ini begitu Anda menjadi lebih kuat. Sekarang, bagaimanapun, jejak saya secara tak terduga ditemukan oleh mereka. Rencana awal saya juga hancur. Jika Anda ingin tahu tentang masalah ini, saya hanya dapat memberitahu Anda sekarang lebih awal dari yang saya perkirakan. Yao Lao, yang sudah lama terdiam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, namun, aku harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa faksi yang terlibat dalam masalah ini benar-benar terlalu kuat, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte seperti Mystic Cloud Sect. Bahkan saya merasa masalah itu sangat sulit. Apakah Anda saat ini yakin ingin tahu? Tangan Xiao Yan gemetar tanpa sadar. Tenggorokannya berguling perlahan saat dia menelan seteguk air liur. Langkah kakinya yang bergerak juga berhenti saat dia diam-diam berdiri di tempat yang sama. Dia memiliki firasat bahwa masalah yang akan segera disebutkan oleh Yao Lao kemungkinan akan menyebabkan hari-hari tenang dan damai yang dia alami di masa lalu untuk segera menghilang. Setelah Xiao Yan diam, Yao Lao juga berhenti berbicara. Namun, Xiao Yan samar-samar merasakan kekecewaan yang dipancarkan dari cincin di jarinya celah di antara dedaunan pohon dan menatap langit biru yang dalam. Jarinya mengusap cincin berwarna hitam saat dia berkata dengan suara lembut yang lembut, katakan padaku, Guru, meskipun saya tidak tahu seberapa kuat faksi yang terlibat dalam masalah ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Saya murid Anda. Semua kemampuan saya ini diberikan kepada saya oleh Anda. Haha, bagus, bagus. Mataku ini, Yao Chen, belum pernah dibutakan untuk kedua kalinya. Haha, setelah suara Xiao Yan turun, Yao Lao terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berulang kali mengucapkan kata baik, 2 kali. Sebuah suara yang gemetar terdengar di dalam hatinya. Saat suasana hatinya gelisah, dia telah mengucapkan nama yang pernah mengguncang seluruh benua Douqi di depan Xiao Yan untuk pertama kalinya. Kata-kata Xiao Yan tenang dan tidak bersemangat. Kata-kata yang sama yang datang dari hatinya telah menyebabkan Yao Lao yang biasanya tenang dan acuh tak acuh menjadi begitu emosional sehingga air mata lamanya dibiarkan berkeliaran. Dia pernah mengalami dihianati oleh orang yang paling dia percayai. Rasa sakit semacam itu pada dasarnya adalah jenis yang meresap ke tulang seseorang. Namun, untungnya kali ini, matanya, yang pernah salah perhitungan, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yao Chen, apakah ini pernah menjadi nama guru? Xiao Yan mengulangi nama asing itu dalam benaknya. Fokusnya, bagaimanapun, dihentikan sementara pada kalimat lain. Belum buta untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, dia pernah buta. Sepertinya masa lalu guru cukup berat. Anak kecil, saya telah memberitahu Anda di masa lalu bahwa benua Douqi sangat besar. Di dalamnya, orang kuat sebanyak awan. Bahkan orang yang dianggap terkuat di dalam kekaisaran magia, Yun San, tidak punya pilihan selain melepaskan diri dari keangkuhannya ketika dia memasuki benua. Ini karena, ada banyak orang di dalamnya menutupi setengah benua, mereka jarang muncul di negara yang jauh dari pusat benua seperti kekaisaran Jiama. Tidak banyak orang di benua ini yang mengetahui keberadaan mereka. Hall of Souls? Xiao Yan menggumamkan nama ini sebelum dia berbicara dengan lembut. Sebelumnya, guru pasti merasakan jejak mereka di Zen Gui Pascan. Yao Lao tersenyum pahit dan mengangguk sambil berkata, Hall of Souls ini sangat kuat dan misterius. Selain itu, metode yang mereka terapkan dalam operasi mereka sangatlah aneh. Bahkan saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Namun, mereka biasanya tidak menyerang orang biasa. Target mereka adalah roh hidup yang tubuhnya telah mati, tetapi memiliki semangat yang luar biasa kuat. Sebagai seorang alkemis, kamu juga harus tahu bahwa ketika kekuatan roh telah mencapai batas tertentu, roh tersebut akan tetap dapat bertahan meskipun tubuhnya dihancurkan untuk mencari kesempatan untuk dihidupkan kembali. Untuk jenis roh ini, kami menyebutnya roh hidup. Itu seperti guru, kan? Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lembut. Iya. Yao Lao memberikan respon yang positif. Suaranya segera dan tiba-tiba memiliki beberapa kemarahan dan kesuraman tambahan di dalamnya. Mereka seperti pemulung roh benua ini. Semangat kuat apapun yang telah meninggalkan tubuh mereka akan dirasakan oleh mereka.
Setelah itu, mereka akan mengirim seseorang untuk menghabisinya secara misterius. Saya tidak tahu mengapa mereka menghususkan diri dalam menyerang tubuh spiritual, tetapi mereka tampaknya memiliki beberapa taktik penahanan khusus terhadap roh. Saat itu, tidak lama setelah tubuh fisik saya dihancurkan, saya dikepung dan diserang oleh mereka. Meskipun akhirnya aku berhasil membunuh jalan keluarku, aku juga terluka parah karenanya. Beruntung, bagaimanapun, dan mendarat di tangan ibumu sebelum akhirnya diwariskan padamu. Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Bahkan dengan kekuatan Yao Lao, dia dikejar sampai harus kabur ke segala arah. Seberapa kuat Hall of Souls yang misterius itu? Hall of Souls memiliki taktik khusus untuk menangani roh. Oleh karena itu, bahkan saya mengalami kesulitan hanya dengan mengandalkan semangat saya untuk bertarung dengan mereka. Yao Lao berkata dengan suara dalam yang lembut, alasan kenapa aku ingin segera bangkit sebenarnya karena aku takut pada mereka. Selain itu, saya juga memiliki beberapa masalah dan dendam yang harus saya selidiki sepenuhnya dan selesaikan. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Anak kecil, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana membantuku. Arus Anda terlalu lemah. Yang saya optimis adalah potensi Anda. Selama Anda diberi cukup waktu, Anda pasti akan menjadi orang yang benar-benar kuat di puncak. Hanya saja kamu harus menjadi lebih kuat sekarang. Jika tidak, begitu orang-orang itu datang mencari, aku takut bahkan nyawamu akan dalam bahaya. Kata Yao Lao perlahan. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius. Dia mengencangkan tinjunya dan menjawab dengan suara yang dalam, Guru, saya akan mendapatkan api jantung yang jatuh sesegera mungkin. Setelah itu, saya akan membantu Anda memperbaiki tubuh sehingga Anda tidak lagi terancam oleh Hall of Souls. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Yao Lao menghela nafas dan segera menyuarakan pikirannya, untung aku telah mundur kering dengan sangat cepat sekali dan mereka mengunci saya, hidup kita berdua akan dalam bahaya. Xiao Yan mengangguk dengan berat. Hatinya yang santai karena meninggalkan kekaisaran Mama sebelumnya tiba-tiba menegang. Meskipun saat ini tidak ada ancaman dari Mystic Cloud Sect, makhluk besar yang lebih menakutkan telah muncul. Dia tidak punya pilihan selain menanganinya dengan hati-hati. Apalagi, seperti yang dikatakan Yao Lao, saat ini dia benar-benar terlalu lemah. Dengan sedikit kekuatannya, lupakan tentang melindungi Yao Lao agar tidak ditangkap oleh Hall of Souls, bahkan Mystic Cloud Sekte mampu mengusirnya seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Tanpa kekuatan, seseorang akan menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apapun. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut saat dia mengencangkan tinjunya. Pada saat ini, dia sekali lagi merasakan ketidakberdayaan dan kerinduan yang sama akan kekuatan, seperti yang dia alami saat menghadapi Nalan Yanran di aula rumah klan Xiao 3 tahun lalu. Kekuatan. Saya butuh kekuatan. Xiao Yan meraung keras di dalam hatinya. Di bawah tekanan Hall of Souls yang misterius, Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri bahwa kebutuhannya yang paling mendesak adalah kekuatan. Karena sudah seperti ini, ayo langsung terbang ke Akademi Jianan. Kami tidak dapat terus berhenti sebentar di sepanjang jalan. Sebuah peta ditarik keluar dari dalam ring penyimpanan. Xiao Yan dengan hati-hati mengamatinya sejenak saat jarinya menelusuri garis merah di atasnya. Akhirnya, itu berhenti di bidang gelap yang besar di peta. Akhirnya, jarinya melewati daerah hitam dan berhenti di bintang berwarna biru di tengahnya. Posisinya, dia akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke ufuk barat. Setelah Xiao Yan menghilang, wilayah itu sekali lagi menjadi sunyi. Sekitar 2 hingga 3 jam kemudian, gumpalan kabut berwarna hitam tiba-tiba terbang dari langit yang jauh. Akhirnya, itu bertahan di wilayah tempat Xiao Yan berhenti. Suara rendah dan meragukan dipancarkan dari kabut hitam. Ia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya terbang ke arah yang dituju Xiao Yan. Akademi Jianan adalah akademi kuno yang terletak di tengah benua. Dalam ribuan tahun terakhir, orang-orang terkuat yang keluar dari sini adalah semua orang yang sangat terkenal di benua itu, dan hanya nama mereka yang dapat mengguncang seluruh wilayah. Hal yang paling menakutkan dari sebuah akademi bukanlah seberapa besar kekuatan para gurunya, tetapi puluhan ribu orang kuat yang telah keluar dari akademi ini. Jika akademi Jianan dalam bahaya untuk dihancurkan suatu hari nanti, yang harus dilakukan akademi adalah mengumpulkan semua orang kuat yang telah lulus dari akademi. Sulit membayangkan betapa mengerikan kekuatan ini. Meskipun jumlah akademi berbeda di benua itu sulit untuk dihitung,
reputasi Akademi Jianan adalah sesuatu yang tidak pernah terlampaui bahkan sampai sekarang. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya warisan akademi ini, yang diselimuti oleh aura yang telah teruji oleh usia. Di benua itu, banyak sekali orang, apapun rasnya, akan bangga bisa memasuki akademi kuno ini. Sayangnya, persyaratan yang sangat keras yang dimiliki akademi saat merekrut siswa baru menyebabkan banyak orang meratapi kekurangan mereka. Di puncak gunung di belakang akademi, di mana pepohonan subur, seorang wanita muda yang mengenakan gaun hijau pucat berdiri dengan cantik. Ada sabuk ungu yang diikatkan di pinggangnya yang kecil dan cantik, menguraikan pinggangnya sampai sangat memikat. Dia menghadapi kabut putih yang luas di bagian belakang puncak gunung. Rambut mengelilinginya, di mana ia muncul di dunia lain dengan aura yang unik. Wanita semacam ini seperti seseorang yang dibesarkan oleh aura tanah dan langit, tampil begitu luar biasa sehingga menyebabkan orang-orang menjadi kesurupan. Ding-ling. Lonceng yang jelas dan halus tiba-tiba terdengar di puncak gunung yang tenang ini. Jika seseorang mengamati lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa ada dua lonceng kecil berwarna hijau tergantung di pinggang putih wanita muda berpakaian hijau itu. Mengikuti dentang lonceng, bayangan tiba-tiba muncul di tempat tertentu di belakang wanita muda itu. Segera, sosok tua muncul. Orang tua itu membungkuk dengan hormat ke arah wanita muda itu dan tersenyum sambil berkata, "Nona muda, Xiao Jie. Oldling, kamu akhirnya kembali." Wanita muda itu perlahan berbalik. Wajahnya yang anggun dan halus tiba-tiba tersenyum. Segera, bunganya memucat. Semua warna di dalam hutan telah habis dan terkumpul seluruhnya di tubuhnya, menyebabkan pandangan orang sulit untuk menjauh. Saya tidak punya pilihan. Karena Nona muda, Xiao Jie, telah memberi saya tugas, bukankah saya akan disalahkan oleh Nona muda, Xiao Jie, sampai saya mati jika saya yang lama lari kembali tanpa menyelesaikan tugas saya? Orang tua itu mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Wajah lelaki tua itu mengejutkan Ling Ying yang telah mengambil tindakan untuk membantu Xiao Yan melarikan diri dari Misty Cloud Sect. Wanita muda itu tersenyum dengan mulut tertutup. Dalam benaknya, dia mengingat, Nona muda sedang membicarakan Tuan muda Xiao Yan, kan? Ling Ying menjawab dengan mengajukan pertanyaan retoris. Ketika dia melihat kemerahan cerah di wajah wanita muda itu menjadi semakin pekat, dia tidak bisa menahan tawa keras. Tampaknya hanya anak kecil bernama Xiao Yan yang memiliki berkah dan pesona untuk menyebabkan temperamen nona muda di dunia lain, yang biasanya acuh tak acuh seperti teratai, berubah menjadi gadis biasa. Sebelum saya pergi, Tuan muda Xiao Yan tidak memiliki masalah. Perjanjian 3 tahun antara dia dan Nalan Yanran berakhir dengan kemenangannya seperti yang diharapkan. Hanya saja, Ling Ying ragu-ragu sejenak, tapi dia masih menceritakan semua kejadian yang terjadi ketika Xiao Yan pergi ke Misty Cloud Sekte untuk perjanjian 3 tahun dengan sangat rinci. Di antara mereka, secara alami termasuk tindakan Yun Shan, dan pelarian yang menggetarkan jiwa yang dialami Xiao Yan. Tapi untungnya taktik Tuan muda Xiao Yan jauh melebihi harapan saya. Meski kemunculan Yun Shan mengacaukan rencananya, Ratu Medusa miliknya yang merupakan tangan terakhirnya juga mengguncang Yun Shan hingga tak berani menyerang. Akhirnya, kami meninggalkan Misty Cloud Sect dalam keadaan utuh. Ling Ying dengan cepat menambahkan. Ratu Medusa? Ceka-ceka, Xiao Yan geget cukup bagus. Dia bahkan mampu mengumpulkan orang kuat semacam ini. Yun Shan Yado Uzong yang kuat, jari-jarinya yang halus menarik rambut hitamnya, yang ditarik ke bawah di depan dahinya. Kejutan melintas di mata wanita muda itu. Segera, dia tertawa kecil saat dia berkata dengan lembut, Sekte Misty Cloud tetap ditempelkan dan disegel sendiri, hanya menempel di dalam kekaisaran Jia Ma. Sejak Yun Potian saat itu, tidak ada lagi orang yang mengejutkan atau luar biasa yang datang dari sana. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum akan yang indah memiliki kemerahan halus yang memikat tapi malu. Ya. Ling Ying tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan mengatakan sesuatu yang tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. Dulu, aku yang dulu tidak begitu mengerti mengapa nona muda, Xiao Jie, melindunginya dengan cara ini. Namun, setelah bekerja sama dengannya kali ini, saya memahami beberapa di antaranya. Pandangan ke depan nona muda cukup bagus. Saya pikir jika anak kecil itu diberi cukup waktu, saya khawatir bahkan kepala klan tidak akan berani dengan mudah menyangkalnya.
Ketika dia mendengar pujian Ling Ying, busur yang sulit diperhatikan terangkat di wajah wanita muda itu. Dia tidak tahu berapa banyak pujian yang dia dengar. Namun, setiap kali dia mendengar seseorang memuji Xiao Yan, hatinya tanpa sadar akan melompat seperti gadis kecil. Namun, Anda juga harus tahu bahwa ini di bawah prasyarat bahwa dia diberikan cukup waktu. Klan kami tersebar di seluruh benua. Mereka telah melihat cukup banyak orang yang sangat berbakat dan luar biasa. Sayangnya, orang yang akhirnya bisa dan benar-benar melangkah menuju puncak sangat sedikit yang bisa dihitung dengan mudah. Oleh karena itu, orang-orang dalam marga itu hanya melihat masa kini dan tidak mau peduli dengan berapa nilai potensi Anda. Ini karena hal-hal seperti itu cepat berlalu dan siapa yang tahu bagaimana keadaannya nanti? Iya. Ling Ying mengangguk sedikit. Apa yang dia katakan memang benar. Dunia ini tidak pernah kekurangan orang jenius. Karena itu, Xiao Yan Gege saat ini masih memiliki jalan yang panjang untuk dilalui. Wanita muda itu sedikit diam. Dia segera tersenyum cakep saat dia dengan lembut surut yang tak terhitung jumlahnya. Anda harus tahu bahwa dengan bakat dan kecantikan nona muda serta faksi yang diwakilinya, pesaing Anda akan begitu kuat sehingga Anda akan terpana. Bahkan jika nona muda akan melindungimu ketika saatnya tiba, akankah tulang kebanggaanmu itu bersedia menanggung rasa malu dan bersembunyi di balik punggung nona muda? Ling Ying mempertahankan kesunyiannya saat dia memandangi wanita muda itu, yang sehalus peri, di bawah kilauan cahaya pagi. Namun, dia bergumam pelan di dalam hatinya. Saat itu, pemuda itu bisa mengatupkan giginya dan berlatih dengan getir selama 3 tahun dan menanggung penderitaan yang tak ada habisnya, hanya karena pertunangan yang dibatalkan. Semua yang dia tuju adalah untuk tampil dengan sikap orang yang kuat di depan wanita yang telah menginjak harga dirinya. Jika orang seperti ini diminta untuk bersembunyi di balik punggung seorang wanita, dan kemudian membiarkannya melihat wanitanya sendiri membantunya memblokir semua hujan dan angin, kemungkinan besar dia akan merasa lebih buruk daripada dibunuh. Itu benar, Old Ling. Berapa level kekuatan Xiao Yan Gege saat ini? Wanita muda itu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat aku pergi, kekuatan Tuan Muda Xiao Yan berada di sekitar kekuatan bintang 1 Dado Usi. Ling Ying tersenyum saat menjawab. Bintang 1 Dado Usia. Mata cerah wanita muda itu membungkuk menjadi bentuk bulan sabit yang dangkal saat dia tersenyum dan berkata, dalam waktu 2 tahun, dia menjadi Dado Usi dari Do Usi biasa. Memajukan 1 kelas setiap tahun. Kecepatan ini hampir bisa menjadi peringkat di antara 5 besar dalam Akademi Jianan. Sepertinya pelatihan yang dijalani Xiao Yan Gege selama 2 tahun terakhir ini cukup sulit. Kotak dan ujung tajamnya harus disembunyikan. Hanya dengan melakukan seperti ini seseorang akan mencapai hal-hal besar. Ling Ying membelai janggutnya dan tersenyum saat menjawab. Old Ling, kenapa kamu memuji Xiao Yan Gege sampai sejauh ini setelah melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jia Ma? Di masa lalu, saya jarang melihat Anda mengatakan hal seperti itu tentang orang lain. Wanita muda itu menutup mulutnya dan tertawa. Matanya dipenuhi dengan senyuman. Hanya saja anak kecil itu layak dievaluasi. Tidak ada perasaan pribadi saya yang tercampur di dalamnya. Ling Ying tersenyum sebelum segera berkata, saya pikir mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan, Tuan Muda Xiao Yan akan tiba di Akademi Jianan. Ketika saatnya tiba, rasa sakit nona muda karena kerinduan akan mereda. Sudut mulut wanita muda itu berisi senyuman hangat dan lembut. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan sosok kurus pemuda itu perlahan muncul di benaknya. Sudah lebih dari 2 tahun. Akhirnya mereka bisa bertemu lagi. Kehangatan muncul di hatinya. Lama kemudian wanita muda itu menundukkan kepalanya dan menatap Ling Ying di depannya. Dia mengambil beberapa langkah kecil tanpa henti dan berjalan menuju kaki gunung. Old Ling, untuk periode waktu ini, pertama-tama kamu harus mencari tempat untuk beristirahat di luar Akademi Jianan. Anda tidak perlu menyelinap ke akademi jika tidak ada masalah yang mendesak. Kalau tidak, jika orang-orang tua itu mengetahuinya, saya khawatir kita akan mendapat berbagai masalah lagi. Orang-orang gila tua itu mungkin memberikan wajah klan kita tetapi mereka masih sangat tegas dalam beberapa aturan. Mengenai aturan akademi, hanya ada sedikit orang di benua ini yang dapat dihitung yang kekeh, baiklah. Jika ada sesuatu, nona muda hanya perlu meledakkan pipa itu dan aku yang dulu akan segera bergegas. Ling Ying tersenyum dan mengangguk.
Dia memutar tubuhnya, berubah menjadi bayangan sekali lagi dan menyatu dengan bayangan pohon besar. Akhirnya, dia perlahan menghilang. Wanita muda itu perlahan menuruni gunung. Sosoknya yang samar dan berwarna hijau membentuk siluet yang memikat di bawah sinar matahari. Sun Ermei, sungguh suatu kebetulan. Anda juga baru saja turun dari pelatihan Anda di pegunungan? Saat wanita muda itu berjalan dengan tenang, sebuah suara hangat tiba-tiba terdengar dari sampingnya. Wanita muda itu menghentikan langkahnya, mengangkat kepalanya dan melihat-lihat. Ia melihat seorang pemuda tampan mengenakan pakaian berwarna putih tak jauh dari kaki gunung yang sedang berdiri sambil tersenyum. Senyumannya anggun dengan pujian kehangatan. Wajah yang mengesankan ini disertai dengan senyuman hangat akan menyebabkan bahkan seorang gadis yang merupakan orang asing yang melihatnya untuk pertama kalinya tanpa sadar sedikit menurunkan kewaspadaan mereka. Mei, adik perempuan atau teman dekat perempuan yang lebih muda, intim, iya. Melihat pemuda berpakaian putih, yang tubuhnya tinggi dan lurus, wajah Sun Er tidak terlihat terlalu lembut karena penampilan luar biasa dari orang itu. Dia juga tahu bahwa pemuda ini bukanlah pria yang mengandalkan penampilannya untuk bertahan hidup dan bahwa kekuatannya berada di garis depan Akademi Jianan. Dia mampu menonjol di antara orang-orang luar biasa yang dipilih dari seluruh negeri dan bahkan orang yang berdiri di puncak di antara generasi muda di Akademi Jianan. Sapaan acuh tak acuh Sun Er tidak menyebabkan wajah pemuda berjubah putih itu. Wanita muda itu tersenyum dan segera berbalik dan berjalan ke jalan kecil lainnya. Namun, dia belum mengambil beberapa langkah saat suara lain terdengar. Sun Er, kamu memang datang ke sini lagi. Ketika Sun Er mendengar suara ini, yang selembut air, dia akhirnya menunjukkan senyuman hangat. Dia menoleh dan melihat seorang wanita dewasa, yang telah berjalan dari jalan kecil di sampingnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Instruktur Wuling, apakah Anda mencari saya?" Mendengar nama ini, terlihat jelas bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Instruktur Wuling, yang pergi ke kota Utan untuk merekrut siswa baru 2 tahun lalu. 2 tahun itu tidak meninggalkan jejak apapun di wajah lembut dan cantiknya saat ini. Sebaliknya, setelah diseduh, tampaknya memiliki pesona yang lebih besar dan lebih dewasa dibandingkan 2 tahun lalu. Instruktur Wuling berjalan mendekati Sun Er dan tanpa daya menepuk kepala Sun Er. Dia berkata, dalam waktu setengah bulan lagi, ini akan menjadi kompetisi promosi akademi. Anda harus tahu bahwa selama Anda lulus pertandingan dalam kompetisi, Anda akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke akademi dalam untuk berlatih. Setiap tahun, akademi hanya memiliki 50 lowongan. Awalnya, Anda sudah dapat berpartisipasi di dalamnya tahun lalu, tetapi Anda melewatkan peluang. Tahun lalu, Sun Er baru saja tiba. Bagaimana saya berani bersaing dengan semua senior? Sun Er tersenyum manis saat dia berbicara. Tolong jangan berikan itu padaku. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan dalam hati Anda? Bukankah kau hanya menunggu orang itu pergi bersamamu? Ketika dia mengatakan sampai titik ini, Instruktur Wuling tiba-tiba mengertakkan gigi. Saya belum melihatnya. Dia benar-benar membuatku marah. Jika bukan karena kamu yang mengganggu saya sepanjang hari, saya akan mencoret namanya dan melupakannya. Instruktur Wuling, yakinlah bahwa Xiao yang gege pasti akan bergegas tahun ini. Sun Er dengan cepat menjawab ketika dia mendengar ledakan ini. Apa gunanya bahkan jika dia berhasil datang? Dia absen untuk pelatihan di akademi selama 2 tahun. Jangan bilang kalau kecepatan latihannya di luar akan lebih cepat dari metode latihan yang telah melalui semua jenis penilaian oleh berbagai pendahulu. Instruktur Wuling tanpa daya berkata, jika dia ingin berhasil mendapatkan tempat, setidaknya dia perlu mencapai kekuatan seorang Dado Usi. Sudah 2 tahun tapi Sun Er tersenyum, tapi bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun. Aku hanya tahu bahwa kamu akan mengabaikanku. Instruktur Wuling tampaknya menyadari efek ini saat dia menarik leluconnya. Dia dengan lembut berkata, ayo pergi, ini tentang waktu untuk kelas pagi. Kembali denganku. Saya pikir Anda juga tidak mau terlibat dengan Bai Shan di sini, kan? Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menarik Instruktur Wuling, dan mereka berdua tampak sedang mendiskusikan sesuatu dengan lembut satu sama lain saat mereka perlahan berjalan menuju sisi lain dari jalan kecil. Pemuda berpakaian putih terus diam berdiri di sisi jalan kecil. Wajahnya membawa senyuman saat dia menatap 2 orang yang perlahan-lahan menjadi jauh. Beberapa saat kemudian, senyuman di wajahnya akhirnya sedikit memucat.
Jari panjangnya dengan sembarangan menjepit daun kuning layu yang jatuh dari pohon. Dia berkata dengan lembut, "Xiao Yan, apakah itu siswa baru yang mengambil cuti selama 2 tahun? Baiklah. Anda dapat menunjukkan kepada saya kualifikasi apa yang sebenarnya Anda miliki sehingga Junior Sun Er sangat peduli pada Anda. Gadis luar biasa seperti ini bukanlah sesuatu yang berhak dimiliki oleh orang biasa-biasa saja." Begitu dia mengatakan ini, Bai Shan perlahan berbalik. Tangannya, yang dipegang di belakang punggungnya tiba-tiba menjentikkan lembut ke daun dari pohon. Segera, bayangan kuning ditembakkan secara eksplosif dan dimasukkan ke dalam batu besar yang jauh dengan cara seperti kilat. Separuh dari daun yang tampaknya lemah ini sebenarnya telah menembus ke dalam batu yang keras.